Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat kuis berbasis jaringan dengan LMS model. Pertama-tama, kita harus menginstal dulu XAMPP. Nah, ini XAMPP saya sudah menginstal. Lalu selanjutnya kita buka XAMPP-nya, kita tunggu. Nah, ini XAMPP-nya sudah terbuka. Lalu selanjutnya kita klik Start. Pada Apache dan MSQL-nya, lalu kita selanjutnya ke File, Data C, kita cari Model. Kita buka folder tersebut, atau kita langsung mengkopinya ke dalam XAMPP. Nah, ini XAMPP-nya. Ke htdoc, lalu kita paste di sini folder yang kita copy tadi. Selanjutnya kita stop XAMPP kita tadi, lalu kita coba start lagi. Kita tunggu, lalu kita bisa buka internet kita, bisa melalui Google Chrome atau Firefox. Selanjutnya kita searching localhost _model kita tunggu sampai kebuka. Nah, ini tampilannya. Lalu selanjutnya kita pilih pada menu bahasa, boleh menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Selanjutnya kita langsung next. Nah, ini tampilannya setelah di next. Selanjutnya kita next lagi. Nah, pada tipe kita ganti dengan native. Selanjutnya kita next. Nah, ini tampilannya database. Selanjutnya kita men-setting database-nya. Selanjutnya pada database user, kita masukkan root. Selanjutnya kita next. Nah, ini tampilannya. Selanjutnya kita scroll ke bawah, lalu kita klik continue. Kita tunggu sampai kebuka. Nah, ini tampilan yang kita buka tadi. Selanjutnya kita ke file kita. Pada XAMPP kita buka. Selanjutnya kita pilih ke folder PHP. Kita cari pada PHP yang configuration. Kita klik 2 kali, lalu kita open with notepad. Nah, jika sudah terbuka pada seperti ini, lalu kita edit, kita find,
Kita ganti dia, lalu kita hapus titik duanya tadi, lalu kita pilih up. Nah, ini sudah berhasil. Define next, lalu kita pilih down lagi, kita find next. Silakan ikuti tutorial ini. Lalu selanjutnya kita save. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kembali ke localhost tadi. Kita masuk XAMPP, kita stop. Lalu kita start lagi. Kita pilih reload. Kita tunggu sampai terbuka seperti ini lagi. Nah, selanjutnya kita klik continue. Nah, jika sudah terbuka pada tampilan seperti ini, kita tunggu bentar. Selanjutnya, setelah tampilan seperti ini muncul, lalu kita klik continue. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, lalu kita atur pada installation-nya, kita klik pada new password. Nah, kita buat password baru. Lalu selanjutnya kita pada first name, kita pilih admin. Pada surname, kita bisa ganti pada emailnya, kita masukkan email.
Pas selanjutnya, kita pada city atau town, kita pilih atau ketikkan Bali. Selanjutnya pada select a country, kita pilih Iceland ataupun terserah Anda. Nah, pada select a country, kita pilih Indonesia. Selanjutnya, kita lihat dari atas sampai bawah, mana saja bagian yang belum kita isi. Selanjutnya, kita pilih update profile. Kita tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita bisa isi pada tampilan ini. Pada full sheet name, kita tuliskan jaringan komputer. Pada short name, kita bisa tuliskan Jarkom. Nah, pada front page summary, bisa kita kosongi. Lalu pada yang terakhir, new setting, Outgoing mail configuration, kita bisa tuliskan email kita. Selanjutnya kita pilih Save Change. Kita tunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita pada ke pengaturan, Sheet Administration. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih course. Lalu ke manage course and kategori. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita buat kategori baru, ke create new kategori. Kita pilih yang top, yang parent kategori, yang kategori name, kita tuliskan jaringan komputer. Nah, untuk kategori ID number, kita bisa tuliskan
Jarkom 2020. Untuk langkah selanjutnya, ke description. Bisa kita kosongi, lalu kita pilih create category. Untuk selanjutnya, silakan ikuti tutorial ini. Nah, ini kita pilih delete. Lalu kita continue. Selanjutnya kita buat course baru. Kita klik create course. Nah, untuk selanjutnya kita buat course barunya pada pilihan general. Kita tuliskan ujian akhir semester jaringan komputer. Pada course source name, kita tuliskan UAS Jarkom. Nah, pada course kategori, biarkan pada pilihan jaringan komputer. Pada course start date dan course end date, kita pilih tanggal 30 ataupun terserah pada Anda. Di sini saya menggunakan 29, lalu kita hilangkan centang enable. Lalu pada course ID number kita bisa tuliskan 1. Selanjutnya pada description kita tuliskan mata kuliah jaringan komputer. Untuk selanjutnya kita save and display. Kita tunggu. Lalu kita klik course. Nah, setelah tampilan seperti ini muncul, klik pada ujian akhir semester jaringan komputer. Nah, akan muncul topik-topik seperti ini. Lalu selanjutnya kita pilih turn editing on. Kita bisa mengedit pada topik-topik yang tersedia. Selanjutnya kita pilih bisa menghapus ataupun mengedit. Yang topik pertama kita ada tulisan edit. Nah, di sini
topik yang pertama tadi sama topik yang ini kita hapus. Nah, pada topik yang terakhir, tinggal satu, kita tuliskan UAS Darkom. Kita tunggu. Nah, ini sudah berubah namanya. Lalu kita klik Add an Activity. Nah, setelah tampilan seperti ini muncul, kita pilih quiz. Kita tunggu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, pada general name, kita bisa tuliskan ujian akhir semester jaringan komputer. Pada deskripsi, kita bisa isi ataupun kita kosongi pada timing waktunya. Kita atur waktu yang dibutuhkan dalam kuis tersebut. Nah, di sini kita centang dahulu enable. Lalu kita pilih waktu yang kita butuhkan. Selanjutnya pada grade atau nilai, pada grade to pass kita tuliskan 7,5. Selanjutnya kita save and display. Kita tunggu beberapa menit. Nah, setelah tampilan seperti ini muncul, kita bisa mengedit kuis. Selanjutnya kita centang pada Sublive, lalu kita pilih Add a New Question. Kita bisa isikan beberapa pertanyaan. Di sini saya memilih multiple choice. Selanjutnya setelah muncul tampilan seperti ini, pada question name kita tuliskan 1. Pada question text kita bisa tuliskan apa saja pertanyaan yang kita butuhkan. Di sini saya menggunakan pertanyaan tentang jaringan komputer, seperti apa kepanjangan LAN. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Pada answer choice 1,
kita bisa tuliskan jawaban yang benar, yaitu Local Area Network. Lalu pada grade, kita tulis 100. Nah, pada answer di sini kita menuliskan jawaban dari pertanyaan di atas. Terus pilihan yang kedua tadi ada Wide Area Network, yang ketiga ada Metropolitan Area Network, selanjutnya setelah selesai mengedit soal dan jawaban, kita save change. Selanjutnya kita pilih back 1. Nah, ini tampilan setelah kita edit tadi seperti itu. Lalu kita bisa close-nya sebentar. Lalu kita bisa membuat pertanyaan lagi dari awal seperti yang tadi. Contohnya, jika kita sudah membuat soal nomor 1 tadi, kita bisa membuat soalnya nomor 2. Setelah kita membuat beberapa soal dan jawaban, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tampilannya sudah kita buat tadi. Ini beberapa pertanyaan yang sudah kita buat. Selanjutnya kita pilih course. Kita pilih ujian akhir semester jaringan komputer. Pilih ujian akhir semester Jarkom. Nah, ini tampilan sudah kita edit tadi di localhost. Selanjutnya kita ke Sheet Administration. Pilih user. Lalu pilih Add a new user. Lalu masukkan username. Lalu kita buat create user. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini ada 2 user. Selanjutnya kita akan setting IP. Sebelum setting IP, pastikan laptop server dan klien sudah tersambung dengan kabel UTP. Oke, baik. Sekarang kita akan pergi ke folder exam.pp. Lalu
Lalu kita ke htdocs, ke folder Moodle. Setelah itu kita cari folder coding. Yang tipe filenya yaitu PHP file. Klik kanan, open with notepad. Baik, setelah itu akan muncul tampilan codingan dalam bentuk notepad. Lalu pastikan WiFi menyala dan kita buka settingan WiFi-nya dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita ke change adapter option. Klik change adapter option, lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Kita ke Ethernet, klik kanan, properties. Setelah itu kita cari internet protocol version, kita use IP address, masukkan IP address-nya, sorry. Oke, kalian bisa lihat sendiri, saya memasukkan IP address-nya. Pastikan IP address kalian sudah benar ya teman-teman. Setelah itu submit max-nya akan otomatis masuk jika kita klik. Setelah itu kita OK-kan. Lalu kita OK-kan. Oke. Sekarang kita kembali ke notepad yang sudah kita buka tadi. Oke, maaf. Tadi saya salah pencet. Sekarang kita copy codingan yang bisa kalian lihat di tampilan komputer kalian saat ini, yaitu localhost. Oke, maaf bukan di copy, maksud saya kalian lihat seperti yang di tampilan localhost-nya diganti dengan IP address yang sudah kita punya. Lalu kita save agar codingannya tersimpan. Setelah itu, sekarang kita buka ke tampilan laptop kedua, yaitu klien. Baik, yang tadi itu tampilan laptop pertama server ya teman-teman. Sekarang pastikan dulu jaringan kita. Jadi kita buka open network. Oke, mohon maaf laptop saya sedikit agak lambat teman-teman ya. Setelah itu, kalian lihat sendiri, laptop sudah tersambung dengan kabel UTP. Ethernet public networknya sudah terhubung ya teman-teman. Sekarang kita ke Network and Sharing Center. Lalu sekarang kita ke change adapter setting. Oke, baik teman-teman perhatikan. Sekarang kita ke
Ethernet. Klik kanan, Properties, seperti yang saya lakukan tadi di tampilan laptop pertama. Klik kanan, Properties. Lalu muncul tampilan sebagai berikut. Sekarang kita cari Ethernet Protocol version. Oke, kita masukkan. Sekarang kita kembali ke laptop 1, yaitu yang sebagai server, teman-teman. Kita ke XAMPP, kita stop MySQL-nya dan Apache-nya. Kita mulai ya teman-teman ya, maaf. Saya sedikit keliru. Setelah itu, kita buka Mozilla kita. Oke, baik teman-teman. Kita ke Mozilla. Setelah itu, kita klik IP address. Kita tuliskan, maksud saya, kita masukkan IP address kita. Seperti yang kalian lihat sendiri. Ditambah garis miring Moodle. Lalu kita enter agar kita menuju ke web tersebut. Oke, baik. Kalian bisa lihat seperti tampilan yang sudah tertera di video ini. Kalian klik ujian akhir semester jaringan komputer. Lalu kalian masukkan username kalian ke dalam kolom yang sudah tersedia. Oke, baik. Saya akan mencontohkan dengan memasukkan username saya. Saya akan mengetiknya. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita login. Oke, kita coba. Kita tunggu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam Moodle. Lalu kita klik ujian akhir semesternya. Ujian akhir semester jaringan komputer maksud saya. Maaf. Sekarang kita masuk ke test course. Klik pada ujung kanan yaitu setting. Setelah itu, maksud saya klik ujian jaringan komputernya dulu ya teman-teman.
Setelah itu klik setting, setelah itu more, setelah itu ada user, kalian bisa lihat sendiri di dalam tampilan. Oke. Klik enroll user. Oke, baik. Sekarang klik enroll usernya. Agar kita masuk. Oke, pada ASIC ROR, kita isi student dan select usernya. Kita pilih email saya sendiri. Lalu kita enroll users. Agar kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, sudah terlihat sendiri tampilannya, ada pemberitahuan 1 orang user masuk atau enroll. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke Mozilla, ke UAS Jarkom, jaringan komputer maksud saya. Kita reload, kita ulang. Nah, sekarang kita klik ujian akhir semester Jarkomnya. Lalu kita attempt quiz now, start attempt. Oke, kita tunggu agar kita bisa masuk ke dalam. Nah, sekarang sudah muncul soal-soal yang tadi sudah kita buat pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita coba mengisi jawabannya. Saya jawab C, baru saya isi lagi dengan klik bulatan yang ada. Lalu klik next page untuk soal selanjutnya. Sekarang kita isi kembali dengan jawaban yang menurut Anda benar. Oke, kita next page lagi untuk selanjutnya. Kalian bisa baca soalnya lalu langsung jawab pilihan berganda yang sudah tersedia di bawah. Oke, kalian bisa lihat sendiri ada time lapse di sebelah kanan yang menunjukkan waktu berakhirnya soal pengisian soal tersebut. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini model yang kita buat. Oke, baru kita submit all and finish. Ketika sudah menjawab semua soalnya, kita submit agar jawaban kita disimpan. Setelah itu, akan muncul tampilan jawaban Anda yang salah dan jawaban Anda yang benar. Dan juga ada tampilan penilaian yang sudah kalian kerjakan, ada waktunya, dan ada juga tanggal pengerjaan, kapan dimulainya. Nah, berikut tampilannya seperti yang bisa kalian lihat di video ini. Oke, baik. Saya harap teman-teman mengerti dengan tutorial ini dan bisa memahami perbagian apa yang sudah saya tunjukkan dengan teman-teman rekan saya, sehingga teman-teman juga di rumah bisa melakukan hal yang sama untuk membuat model dengan kabel UTP. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih.